Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Irana Auliakinanti dan teman saya Solin Pratama akan menjelaskan tentang uji McNemer. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari uji McNemer. Uji McNemer adalah salah satu metode pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengolah data kategorik ketika terdapat dua sampel yang saling berpasangan atau dependen. Uji McNemer adalah salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan nilai sebelum dan sesudah perlakuan atau treatment terhadap sampel. Selanjutnya, kegunaan dari uji McNemer. Yang pertama, dapat digunakan untuk rancangan pre dan post test, di mana setiap individu digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, dapat digunakan untuk menguji keefektifan suatu perlakuan tertentu terhadap suatu sampel. Baiklah, selanjutnya ialah syarat uji McNemer. Yang pertama, sampelnya merupakan sampel berpasangan, misal sebelum dan sesudah. Yang kedua, skala ukur nominal. Yang ketiga, sampel diambil secara acak. Dan keempat, data frekuensi disusun dalam tabel kontingensi berukuran 2x2. Di sini ada tabel kontingensi berukuran 2x2. A merupakan jumlah perubahan dari pernyataan positif menjadi negatif. D adalah jumlah perubahan dari pernyataan negatif menjadi positif. Sementara B dan C tidak menunjukkan perubahan. Sel A dan D inilah yang menjadi perhatian untuk dianalisis nanti. Baiklah, selanjutnya yaitu rumus manual dari uji McNemer. Karena statistik uji McNemer dikembangkan dari uji chi-square, maka rumus uji McNemer adalah sebagai berikut. X kuadrat sama dengan A min D dikuadratkan dibagi A plus D. Selanjutnya, ada koreksi kontinuitas. Koreksi ini diperlukan agar pendekatan distribusi sampling dengan distribusi chi-square menjadi pendekatan yang lebih baik. Karena suatu distribusi kontinu digunakan untuk memperkirakan suatu distribusi diskrit. Sehingga, persamaan setelah dikoreksi akan menjadi seperti ini. X kuadrat sama dengan absolut A min D dikurang 1 dikuadratkan dibagi A plus D. Dengan df-nya yaitu sama dengan 1. Selanjutnya yaitu hipotesis uji McNemer. H0-nya tidak ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Hipotesis alternatifnya ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Jika Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka H0 diterima. Tapi sebaliknya, jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Dasar pengambilan keputusan dengan melihat probabilitas, jika lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Dan apabila nilai probabilitasnya lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya ditolak. Dasar pengambilan keputusan juga bisa dilihat dari jika p-value-nya kurang dari alfa, maka terdapat hubungan secara statistik. Dan jika p-value-nya lebih besar daripada alfa, maka tidak terdapat hubungan secara statistik. Dan jika p-value-nya sama dengan nilai alfa, maka bisa dilakukan dengan cara membandingkan Z hitung dengan Z tabel. Ini adalah contoh soal mengenai uji McNemer dengan SPSS. Nah, di sini ada nama pekerja, ada 14 orang. Kemudian ada sebelum dilakukan dialog dan setelah dilakukan dialog. Nah, itu ada perubahan dari suka ke tidak suka, dari suka tetap suka, dari tidak suka ke suka, dan dari tidak suka ke tidak suka. Saya akan entry datanya satu-satu di SPSS. Kita ke variabel view terlebih dahulu. Nah, kita isikan nama ini untuk variabel pertama itu
yaitu nomor. Kemudian yang kedua itu sebelum. Yang ketiga itu sesudah. Maksudnya sesudah dilakukan dialog. Yang kedua itu sebelum dilakukan dialog. Nah, kemudian di desimal kita buat 0. Untuk di labelnya boleh diisi, boleh dikosongkan, tetapi saya memilih mengisi nomor responden. Label ini terserah mau diisi apa sebelum dilakukan dialog, setelah dialog, sesudah dialog. Nah, untuk value-nya ini kita rubah sikapnya. Tadi kan ada sikap suka dan tidak suka. 0 kita beri kode 0 untuk tidak suka. Kemudian kita add. Nah, kemudian kita beri 1 untuk suka. Kita add, kita oke. Untuk variabel sesudah kita copy saja, copy yang atas itu. Nah, kita ubah skalanya, scale ya, nominal, kemudian nominal. Karena uji McNamara ini nih terdiri dari 2 data nominal. Nah, kemudian kita entry datanya sampai 14 satu-satu. Nah, untuk sebelum dan sesudah itu kita buat center saja ini. Kembali ke data view, kita isikan orang 1 sampai 6 itu suka, berarti kita kasih 1, kode 1. Nah, kemudian orang ke-7 sampai 14 tidak suka. Nah, kemudian kita lanjut untuk entry data sesudah. Itu 0, 0 ke 1, 1. Terus kita entry sampai 14 ya. Ini adalah data yang telah kita entry. Itu data sebelum dan sesudah dialog. Nah, jadi pada soal ini ada 14 orang pekerja, wakil dari pekerja. Nah, kemudian ke-14 orang ini itu disuruh memilih supervisor yang baru. Apakah ke-14 orang ini setuju dengan supervisor yang baru atau tidak setuju? Nah, ini ada data sebelumnya. Data sebelum itu maksudnya adalah data sebelum wawancaranya si supervisor. Kemudian setelah itu, setelah supervisor yang baru memperkenalkan dirinya, mempromosikan dirinya, ternyata hasilnya mengalami perubahan. Nah, orang pertama yang tadinya suka dengan supervisor itu menjadi tidak suka. Kemudian orang ke-8, nah yang awalnya kan dia tidak suka dengan supervisor itu, setelah dia mewawancarai dirinya, memperkenalkan dirinya, maka dia merubah sikapnya menjadi suka. Itu pun nomor 4 suka, tetap suka. Dan nomor 10 itu awalnya tidak suka, dan setelah wawancara pun itu tetap tidak suka. Kedua data ini merupakan data berkelompok yang berpasangan, tapi bentuk datanya itu adalah nominal. Nah, kita akan melihat adakah hubungan antara si dialog si supervisor tadi terhadap ini perubahan ini sikap ini.
Masih ada tidak perbedaan sikapnya setelah dan sebelum dilakukan wawancara supervisor ini. Nah, untuk melihat itu, maka kita bisa menggunakan uji McNamara, yaitu uji non-parametrik. Caranya adalah pilih analyze, kemudian kita ke non-parametric test. Nah, kita pilih legacy dialog, kita pilih to related sample. Nah, ini kolom variabel pertama itu kita masukkan sebelum, dan kedua itu sesudah. Kemudian kita centang McNamara, langsung kita pilih OK. Kita tunggu hasil outputnya keluar. Nah, di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama adalah hasil cross tab antara sebelum dialog dan sesudah dialog. Kemudian tabel kedua adalah tes statistik. Nah, di tabel yang pertama ini dia hanya menampilkan ya, misalnya sebelum dialog itu berapa yang tidak suka, kemudian setelah dialognya berapa juga yang tidak suka, dan seterusnya. Nah, untuk mengambil keputusan, kita fokus ke sini, ke tes statistik di tabel yang kedua. Kita copy dulu saja tabelnya ke Microsoft Word agar mudah dalam mendeskripsikan. Untuk membuat keputusan uji, kita paste di sini tabel tadi. Nah, di sini apabila p-value kurang dari 0,05, maka dia keputusan ujinya adalah tolak H0. Nah, artinya kalau dia tolak H0 berarti dia ada berhubungan secara statistik. Kita lihat p-value kita 0,549 ya. Nah, ini lebih dari 0,05. Artinya apa? Artinya berarti dia gagal tolak H0. Nah, gagal tolak H0 ya. Atau dia menerima H0 itu. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada hubungan secara statistik antara dialog supervisor kepuasan para pekerja. Artinya apa? Dialognya tidak efektif. Nah, ini ada tambahan, kalau p-value-nya lebih dari 0,05 artinya dia gagal tolak H0 ya. Atau ini adalah referensi kami dalam kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.